kuasa Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkuasanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang ngasih tubuh Allah, yang ngasih ruh Allah, bisa duduk di sini karena Allah, bisa mendengar karena diberi telinga dan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak berperan apa-apa bahkan terhadap diri kita. Bisa ngatur aliran darahnya, bisa ngatur detak jantungnya, bisa berhenti dulu sebentar, nggak bisa. Jadi jangan pernah merasa diri kita bisa mengatur, bisa segalanya, nggak bisa apa-apa. Kita itu lemah, sungguh sangat lemah. Lalu kita itu Bapak Ibu punya pengalaman dekat dengan Allah, punya pengalaman berbicara dengan Allah, punya pengalaman kenal sama Allah. Halo Bu, ibu bapak punya pengalaman dekat dengan Allah. Kapan? Ketika ditanya sama Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Artinya apa? Kita semua itu dulu pernah dekat sama Allah karena pernah bicara. Orang bicara itu, diajak bicara itu dekat. Dua, kita bisa menjawab. Bala syahidna, ya kami bersaksi, itu berarti kita kenal Allah. Maka halo Bu, maka bawa tuh pengalaman itu dalam sholat kita. Bawa pengalaman itu, hadirkan pengalaman itu dalam zikir kita. Bahwa kita tuh pernah dekat sama Allah, sekarang kita mendekat lagi. Ya, dulu kita pernah dekat, sekarang kita mendekat lagi. Namanya taqarrub ilallah, mendekat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya apa? Ya supaya semakin mendapatkan rahmatnya, supaya semakin mendapatkan anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatullah dan fadlullah. Itu supaya bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kira-kira bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita sampai di surat apa Bu? An-Nazi'at. Nyatet. Barusan Pak Ustaz Mahfud bisikin saya, akan nggak boleh berbisik di tengah banyak orang. Jadi saya umumkan, ya. Insya Allah beliau mau ngajak saya umroh. Bukan itu, bukan. Nanti mau ada quiz. Nah ini kita pas suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi amin. Surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Wa tusamma suratan Nahl. Dinamakan juga surat An-Nahl, surat penyembelihan. Makkiyah.
Dia turun sebelum Nabi hijrah. Wahia salatu ayat, 3 ayat. Wa asyru kalimat, 10 kalimat. Wa thnani wa arba'una harfan, dan 42 huruf. Surat Al-Kautsar itu surat yang paling pendek, 3 ayat. Maka ulama berpendapat imam kalau kita jadi imam itu minimal baca suratnya itu 3 ayat. Baca surat setelah Al-Fatihah itu minimal 3 ayat. Nggak boleh Allahu Akbar Yasin Allahu Akbar, karena surat paling pendek itu 3 ayat. Jadi kalau mau baca Yasin tambahin 2 ayat lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar, minimal 3. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami memberi kamu. Wa quri'a, ada yang membacanya antainaka, ya kami memberi kamu, ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, bil al-kautsar, akan al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Air al-khaira al-mufarrata fil kathrati min syarafin nubuwwatil jami'ah li khairid daraini. Fa inna kitab Muhammadin huwal kitabul muhaimin wa ala kitab Adam wa suhufi Ibrahim wa Musa wa tahaddihi bil Qur'an wa dzalika a'lahu kama tahadda Adam al-asma'. Jadi ibu-ibu bapak, apa yang dimaksud al-kautsar, makna aslinya al-kautsar itu adalah al-ata al-katsir, pemberian yang banyak. Nabi SAW itu diberi banyak hal. Nomor satunya apa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad yang paling besar apa, Bu? Al-Quran. Itu paling besar, di mana tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Tadi ayat yang kita baca, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan tersungkur. Gunung itu kan simbol kokoh, simbol sesuatu yang tidak akan tunduk. Kalau pohon iya bisa tunduk, gunung nggak bisa. Tapi digambarkan oleh Al-Quran, saking kuatnya Al-Quran itu gunung tunduk. Nah, itu diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Quran itu adalah kumpulan dari kitab-kitab dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang diterima sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kumpulannya ada di dalam Al-Quran. Nah, dikatakan misalnya kalau kitab suci itu ada 4 yang besar ya. Apa? Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu isinya hukum, harus begini, nggak boleh begitu, ini halal, ini haram. Itu Taurat. Zabur itu isinya puji-pujian. Allah Maha Esa, Allah Maha Suci, Engkau Maha Pemurah. Pokoknya puji-pujian. Injil itu akhlak. Kalau kamu diberi pipi kiri, Bapak dipukul, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu Injil. Maka Nabi Musa tegas A, B, halal, haram. Nabi Isa luwes. Al-Quran gabungan dari itu semua. Ada puji-pujian, ada akhlak, ada hukum, bahkan tambah. Ada cerita masa lalu, ada cerita masa depan. Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi Al-Kautsar adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar.
Yang kedua, an-nubuwah. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenabian dan kerasulan. Itu juga anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dia menjadi nabi dan rasul terakhir, khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi umat yang paling banyak, umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Umat-umat yang lain Nabi paling 1000 tahun, Nabi Nuh 800 tahun, tapi umatnya Nabi Muhammad jutaan tahun sampai hari kiamat nanti. Ya kan kiamatnya masih jutaan tahun. Mau kiamat besok? Kayak yang udah siap. Umatnya Nabi Muhammad paling banyak, dan nanti di hari kiamat Nabi bilang, inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Saya besok akan berbangga-bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalian, wahai umatku, bikumul umama yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Loh, kok sekarang malah ada gerakan child free, ya Bu ya, nggak mau punya anak. Oh, nikah itu tujuannya punya anak. Iya. Nikah tujuannya punya anak, kok malah nggak mau punya anak, itu aneh. Waruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ala syat'i ma'in wa ma'ahu Ikrimah bin Abi Jahal faqala la in kunta sadiqan fatmu dhalikal hajar alladhi huwa fil janibil akhar falyusabbih falyasbah wa la yaghraq fa asyara ar-rasul ilaihi fanqala'a al-hajaru alladhi asyara ilaihi min makanihi wa ama hatta sara baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahu bir risalah. Ada lagi yang menafsirkan maknanya Al-Kautsar ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Suatu saat Nabi ada berdiri di pinggir sungai, kira-kira bukan sungai ya, apa? Ya telaga lebih tepatnya, oase di tengah padang pasir. Dan di sebelahnya ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kata Ikrimah, paman, sepupu, kang, mas ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu itu emang benar-benar Nabi, itu ada batu di depan itu, pindahin ke sini tanpa kamu sentuh, tanpa dia tenggelam. Lalu Nabi tinggal tunjuk, batu sini. Batu itu langsung copot, kemudian mengalir di atas air sampai ke hadapan Nabi. Masuk Islamlah Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal itu sahabat Nabi yang kemudian Nabi SAW akhlaknya nih pernah bilang sama sahabat-sahabat yang lain, kalau sholat nih, yang sholat ada suaranya, subuh, isya, maghrib, isya, jangan baca surat Tabbat. Kenapa? Karena itu isinya tentang bapaknya Ikrimah. Nah, Ikrimah ini sahabat Nabi, tuh dijaga. Nggak mentang-mentang, wah ini kan ayat Quran, harus dibaca. Nggak begitu. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada etikanya. Nah, beberapa di antara saudara-saudara kita itu nggak pakai akhlak. Mau pokoknya ini ada Qur'annya, ini ada ayatnya, ini ada hadis. Nah, nggak ada akhlaknya. Nah, misal ada pas sholawatan mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika. Oh, dia nggak berdiri. Dia nggak berdiri. Dia pakai hadis la taqumu, jangan kalian berdiri bi karena aku. Dia baca hadis itu. Padahal hadis itu memang betul Nabi bilang begitu, tapi praktiknya sahabat tetap berdiri. Nggak duduk, tetap berdiri.
Maka kata ulama, mura'atul adab. Ini suaranya, gemanya banyak ini ya. Memang dibuat begini. Oh, mura'atul adab aula wa muqaddam alam tithalil awamir. Apa kata ulama? Menjaga etika, menjaga adab itu lebih utama dan didahulukan daripada melaksanakan perintah. Tadi kan perintahnya Nabi suruh, kalian duduk, jangan berdiri. Nabi datang pada berdiri, nggak duduk. Tapi sahabat nggak ada yang duduk, berdiri semuanya. Lalu Rasulullah duduk, baru yang lain duduk. Itu artinya apa? Kita melihat praktik pengamalan terhadap hadis tersebut, bukan hadisnya aja yang dilihat. Nah, kita balik lagi tadi bahwa Nabi itu punya mukjizat yang ini. Terus cukup sampai di situ? Enggak, batu itu suruh balik lagi, balik sana, balik batunya ke sana. Faraja'a ila makanihi wa hadha a'dhamu min imsaki safinati Nuhin 'alal ma'. Itu mukjizat itu lebih besar daripada perahunya Nabi Nuh. Lebih besar dari itu. Wa an Muhammad bin Hatib qala kuntu tiflan fansabil qadra alayya minan nar fahtaraqa jildi kullah fahamilatni ummi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalat hadza ibnu Hatib ihtaraqa kama tara fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jildi wa masaha bi yadihi ala al-muhtariqi minhu wa qala adhibil ba's rabban nas fasirtu sahihan la ba'sa bi. Ada lagi riwayat sahabat namanya Muhammad bin Hatib. Muhammad bin Hatib waktu masih kecil itu main api, kebakar, badannya kebakar, melepuh. Lalu ibunya bawa ke Rasulullah SAW, lalu sama Rasulullah SAW dipegang, diusap sambil baca Allahumma rabban nas adhibil ba's. Langsung sembuh seketika. Ini apa ini? Ini berarti nggak boleh lama-lama. Urusan untu itu lebih inti daripada urusan inti. Urusan untu ini untu. Wah, hadir ya. Yang seperti itu, mukjizat seperti itu, a'zamu min bardin, ya, lebih besar daripada min ja'lin nari bardan wa salaman ala Ibrahim. Lebih besar daripada menjadikan api dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akramallahu Muhammadan fa falaqa lahul qamar fawqa as-sama'. Rasulullah SAW membelah bulan itu lebih besar daripada sekedar membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam. Dan segala macam mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu semua lebih besar, lebih utama, lebih agung dibandingkan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Artinya apa? Mukjizat hissi, mukjizat indrawi, bisa dilihat, bisa dirasakan, yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat nabi yang hissi, yang indrawi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Wah, jauh, gak ada apa-apanya dibanding Al-Quran. Nah, maka ada riwayat yang lain mengatakan bahwa mukjizat atau Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, aku telah beri kamu Muhammad Al-Kautsar,
Itu saking banyaknya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu pernah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu atau tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, Nabi Muhammad SAW dikasih itu kemuliaan pemberian yang agung. Sudah? Ya. Lalu ada lagi yang mengartikan bahwa Imam Atha mengatakan yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah telaga. Al-Kautsar yang ada di surga. Dia ada air terjunnya yang namanya telaga. Bahasa Jawanya apa, Pak? Bukan telaga terus telogo. Ntar bahasa Betawinya telage. Jangan gitu. Sendang. Sendang itu harus ada pancurannya. Ya. Maka kalau yang punya anak 3, laki-laki perempuan 2, laki-lakinya di tengah, itu namanya pancuran kapit sendang. Pancuran kapit sendang. Sendangnya 2. Iya, kayak anak saya, perempuannya 2. Laki-laki di tengah 1. Itu berarti pancuran kapit sendang. Pancurannya diapit oleh sendang. Nah, ada yang laki-lakinya 2, perempuannya 1. Itu sendang pancuran 2. Jadi sendangnya 2 pancuran, itu lebih top. Kenapa? Karena yang mancurin 2, adik perempuannya itu. Nah, di surga itu ada sendang namanya Al-Kautsar. Dia ada pancurannya. Mau tahu suaranya? Nah, dulu kiai saya ngasih tahu, bapak saya ngasih tahu, tutup telinga, pencet. Kan ada gemuruh. Ah, itu sendang pancuran di telaga Al-Kautsar begitu. Dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pengen tenang, tutup telinga nih. Nah, itu pasti suara gemuruh itu terdengar. Ya. Ya. Bukan neraka, itu menenangkan, nggak menakutkan. Gemuruhnya itu menenangkan. Ya. Jadi bapak kalau pas ibu lagi ngomel, tutup. Insya Allah tenang. Nah, sekarang saya tanya sama bapak ibu, apa tujuan nikah? Bukan. Enggak, salah semua. Tujuannya menikah itu litaskunu ilaiha. Itu tujuannya. Sampai situ aja, jangan pakai mawaddah dan rahmahnya, sakinah. Mawaddah rahmahnya itu pemberian Allah, bukan kita yang usahain. Jangan kita kasih selamat sama orang, selamat ya, semoga sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, kebanyakan selamat ya, semoga kamu bisa sakinah. Karena tugas kita itu mensakinahkan. Litaskunu. Nanti Allah yang ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kita nggak bisa mengusahakan mawaddah rahmah, nggak bisa. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah kita sakinah. Sakinah itu artinya apa? Tenang. Gimana caranya tenang kalau pas ibu marah-marah? Ya tutup telinga tadi. Tujuannya nikah itu. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mencari ketenangan di luar rumah, tidak bersama istri, itu berarti belum sakinah. Nah. Kalau sama istri kok kayak gelisah pergi, oh namanya belum sakinah. Gimana caranya? Ya supaya istrinya itu bisa membuat sakinah kita. Ya, gimana caranya? Kasih duit, beliin emas, beliin baju, insya Allah ibu tenang. Ya bu ya, gampang pak. Kalau bapak gimana caranya tenang? Kopinya aman, tehnya aman, makannya aman, itunya juga aman. Udah
tenang, beres. Iya kan Bu? Itu namanya litas kunu ilayah. Tenang, udah nggak jelalatan lagi. Ya dulu waktu saya mau nikah itu dikasih pesan sama kiai saya, Ki mulai saat ini kamu merem. Yang ada di depan kita itu cuma istri, nggak ada yang lain. Merem. Disuruh merem. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya sahabat Abdullah bin Umar itu punya sungai di surga nanti. Alias apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu besar sekali. Nah, pemberian itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini dapat apa? Al-Kautsar. Apa pemberian terbesar yang Allah berikan kepada kita? Satu, menjadi umat Nabi Muhammad. Wah, itu udah top. Kenapa? Satu, dikasih rahmah. Dua, syafaat. Tiga, tidak diazab. Udah. Pemberian Allah. Dikasih Al-Quran. Dikasih satu malam sama dengan 80 tahun. Dikasih satu perbuatan diganjar sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Cara tobatnya tinggal istighfar, tobat, gak pakai bunuh diri. Cara menghilangkan najisnya cukup dicuci, gak perlu diseset kulitnya. Alhamdulillah. Sudah dapat segitu banyak? Apa kata Allah? Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Fasalli, ada yang mengatakan yang dimaksud salli di sini adalah satu, semua sholat. Yang kedua yang dimaksud fasalli di sini sholat 5 waktu. Yang ketiga yang maksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena setelah ini itu perintahnya wanhar, berkurbanlah. Jadi kalau ini itu urusan ke atas, ke Allah, ini urusan ke samping kepada ibadullah, manusia. Jadi nikmat Allah yang besar ini kita gunakan untuk dua. Apa itu? Ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, lalu berbagi kepada sesama, bermanfaat kepada sesama. Nanti kita akan bahas khusus tentang kurban. Bukan nanti. Sabtu depan siapa? Sabtu depan. Pak Ruli minta suruh bahas kurban. Ya. Enggak cukup waktunya karena ini loh udah dia. Nggak ngerti. Ini inti. Gimana? Maka sholatlah li rabbika. Nih, saya lebih setuju, lebih sepakat dengan pendapat yang kedua. Sholatnya bukan karena surga, bukan karena neraka. Pernah kan saya sampaikan orang ibadah itu ada 3. Ada yang takut neraka. Saya sholat lah, kalau nggak sholat ntar masuk neraka. Saya sholat lah, kalau nggak sholat ntar rezekinya seret. Ada sholat yang karena pengen surga. Saya sholat lah supaya masuk surga. Saya sholat lah supaya rezeki saya lancar, mengharap sesuatu.
Tapi ada yang ketiga, li rabbika, karena saya diciptakan Allah, saya mau terima kasih sama Allah. Udah. Sebab kalau sholat 5 waktunya karena ini dan ini, karena yang takut dan karena yang berharap, jam 7 nanti ada pengumuman di langit. Mulai jam 7 lebih 1 menit, surga dan neraka saya tiadakan, kata Allah. Maka yang pertama, dia sholat karena takut neraka, nggak sholat. Ngapain sholat? Nerakanya udah nggak ada, nggak sholat nggak disiksa kok, tenang aja. Yang karena surga, ngapain sholat? Surganya nggak ada, capek-capekin. Tapi yang karena li rabbika, ada nggak ada surga, tetap sholat. Maka yang 5 waktu nih, sholat minta duitnya, sholat duha. Sholat taubatnya ya sholat taubat, sholat hajat istighfar, sholat tahajud segala macam itu buat minta. Tapi sholat 5 waktunya jangan. Li rabbika, karena Allah, semata-mata karena rabbuka. Rabb, Allah tidak bilang fasholli lillah, enggak. Allah tidak bilang fasholli li malak, enggak. Allah bilang fasholli li rabbika, Rabb kamu, Tuhan yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki kamu, yang mengubah kondisimu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya sembah Rabbika. Maka sholat itu diawali dengan takbir, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini, wa rabbaka fakabbir, ya. Ada kalimat begini kan? Wa rabbaka fakabbir. Ini kita buang wawunya. Wawunya nggak usah diikutkan, bukan dibuang, nggak usah diikutkan. Dan rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah maka takbirlah, alias sholat. Ini Bapak baca di sini sama. Dari sini baca nih, rabbaka fakabbir, sama. Lagi ya, rabbaka fakabbir, rabbaka fakabbir. Maka takbir itu buat sholat, bukan buat pengajian. Takbir Allah, enggak. Kalau mau teriak, di zaman Nabi ada sahabat yang waktu Nabi ini teriaknya apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Itu teriaknya, bukan takbir. Ya. Jadi kalau ada yang takbir, Allahumma shalli ala Muhammad, gitu dibalasnya. Rabbaka fakabbir. Salat itu untuk Allah. Salat itu semata-mata buat Allah. Ya. Rukuknya yang mengendap, sujudnya yang mengendap. Hadirkan pengalaman kita dulu dekat dengan Allah. Minimal, kata guru saya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi, kita khusyuk tuh 3. Khusyuk tuh di 3, minimal ini. 1, waktu takbir. Waktu takbir, Allahu Akbar, tuh udah Allah, nggak ada yang lain. 2, waktu baca Fatihah. Waktu baca Fatihah. 3, waktu sujud. Ada beliau mengatakan waktu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi takbir, Fatihah, sujud 4 deh. Takbir, Fatihah, sujud sama tahiyat. Itu khusyuk. Kalau di tengah-tengah mungkin muncul, ya Bu, jemuran belum diangkat, kompor belum dimatiin, si bapak pergi kemana nggak pulang-pulang, kan wajar kalau itu kepikiran. Bu, kalau bapaknya pergi nggak pulang, nggak usah dicari, didoakan, ya Allah balikin dia ke saya, gitu. Ya, karena itu punya Allah, bukan punya kita. Biar Allah nanti yang caranya ngebalikin kan macam-macam. Ada yang dituntun, ada yang diseret. Fasholli li rabbika. Salatlah hanya karena Tuhan, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kata Imam Nawawi di sini disebutkan fadum ala salati khalisan liwajhi rabbika alladhi afadha 'alaika hadhihi ni'mah al-jalilah. Istiqomahkan, senantiasakan salat kamu ikhlas liwajhi rabbika, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena Allah yang telah meluberkan nikmat-nikmat yang agung kepada kita semua. Dikasih nikmat iman, alhamdulillah. Dikasih nikmat bisa melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah. Dikasih nikmat bisa menikmati melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah. Ada orang yang melaksanakan perintah Allahnya nggak nikmat. Ya, kenapa? Karena nuruti apa kata orang. Iya, saya tanya sama ibu, salat tahajud 1000 rakaat bagus nggak? Siapa yang bilang jelek angkat tangan? Ya, menyenangkan nggak? Lah iya. Maka wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin, Profesor Doktor, itu punya kaidah sendiri. Dan itu saya pakai kaidahnya. Dulu kaidahnya itu al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kepayahan. Ya, artinya ulama-ulama dulu begitu. Pahala itu seukur dengan kepayahan. Semakin payah Bapak, itu semakin mendapatkan pahala. Tapi Kiai Ma'ruf enggak, ini kecerdasan Kiai Ma'ruf. Memang beliau ulama. Kata beliau al-ajru biqadril maslahah. Pahala itu seukur dengan kemaslahatan. Jadi enak kitanya. Oh, sholat tahajud itu 2 rakaat tapi nikmat. Itu jauh lebih baik daripada 1000 rakaat terus kapok. Wah, gara-gara semalam, gara-gara tahajudnya jadi gara-gara. Wah, gara-gara kemarin sedekah jor-joran. Oh, gara-gara sedekah jor-joran. Wah, gara-gara kemarin tumpengan. Oh, enggak, itu enggak. Oh, cuma tumpeng. Tumpeng kok cuma. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, apa salat itu? Li huquqi syukriha fa inna salata jami'atan li jami'i aqsami syukr. Salat itu adalah untuk memenuhi syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu mengumpulkan berbagai macam jenis syukur. Jadi wajar kalau Nabi bilang, saya mau jadi hamba Allah yang bersyukur ketika salat sampai kakinya bengkak. Tapi paling tidak kalau kita sholat itu isinya apa sih? Terima kasih sama Allah. Makasih ya Allah. Jangan ngeluh. Sholat ngeluh, isinya ngeluh. Iya, kalau sholat yang lain bukan sholat 5 waktu, bolehlah ngeluh. Ya Allah, hidup kok kayak gini amat ya. Ini belum lunas, ini udah jatuh tempo, ini itu di sholat duha boleh. Tapi kalau di sholat 5 waktu, ya Allah terima kasih. Saya masih iman masih ada di dada. Saya dikasih keluarga yang soleh solehah. Saya dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Itu syukurnya gitu. Alhamdulillah masih hidup. Iya, karena hidup itu anugerah. Nggak boleh apa Bu? Di sholat 5 waktu nggak boleh ngeluh. Banyak terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wanhar ay istaqbilil qiblata binahrika kama qalahu Ibnu Abbas wal Farrah wal Kalbi wa bil Ahwas ka'annahu ta'ala yaqulu al-Ka'batu baiti wa hiya qiblatu salatika qalbuka wa qalbika qiblatu rahmati wa nadhru inayati faltakunil qiblatani mutaharirataini al-mutaqabilataini. Wanhar, maka berkurbanlah kamu, dan kurban itu menghadap kurban. Kalau orang kurban itu menghadap kiblat.
Jadi kita besok berkurban, ya. Nggak ada kan yang beli tiket Coldplay di sini? Awas kalau ada. Nggak boleh. Ya. Kalau ada yang beli berarti dia harus kurbannya 2 kali lipat dari harga tiketnya. Kalau dia cuman sama, itu berarti menghina. Iya. Hewan kambing kurban disamain sama tiket Coldplay. Harus 2 kali lipat kalau mau beli. Oke, beli tiket misalnya harganya berapa? 12 juta. Berarti beli sapi yang 24 juta. Gitu ya. Atau kambing yang 24 juta. Etawa yang segini. Nggak boleh. Nggak boleh syiar agama kalah sama syiar maksiat. Nggak boleh. Ya. Karena urusan kita sama Allah ini berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini harus diteruskan kepada hamba Allah yang lain, gitu. Semua yang Allah berikan ini nggak boleh hanya bermanfaat untuk diri kita, harus diberikan kepada orang lain. Contoh, tumpeng. Kan Bude dapat nikmat, dikasih usia panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berbagi ini. Ayam. Apa lagi? Oh, kok nggak ada udangnya? Ini tumpang model apa? Wanhar, berkurbanlah. Menyembelih kurban. Nah, kurban itu singkat aja nih. Hukumnya apa hukumnya? Iya. Kayaknya tahun lalu udah saya kasih tahu. Nih, bergantung pada ini nih. Kalau sholatnya itu sholat 5 waktu wajib, maka ini wajib. Nah, wajibnya itu gimana? Wajib itu ada namanya fardu. Sholat itu fardu ain, ya kan? Fardu ain. Maka kata Imam Abu Hanifah, berkurban itu juga fardu ain, seumur hidup sekali, seumur hidup, nggak setiap tahun. Kata siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Malik, dia sunnah muakkadah. Setiap tahun sekali, sunnah muakkadah, sunnah. Karena kata Imam Malik, fasollinya itu salat Idul Adha, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, sunnah ain dan sunnah kifayah, ada 2. Sunnah ain berlaku untuk dirinya setahun sekali, sunnah kifayah berlaku untuk sekeluarganya. Sunnah kifayah artinya apa? Kalau dalam satu keluarga sudah ada yang berkurban, maka gugur yang lain kesunahannya. Namanya sunnah kifayah, seperti fardu kifayah sholat jenazah. Ya. Kalau sudah ada yang berkurban, yang lain gugur kesunahannya. Sunnah kifayah, sekeluarga. Kalau dia sendirian, sunnah ain. Dalam setahun dia sunnah. Nah, kalau kata Imam Ahmad, sunnah muakkadah. Udah, sama seperti Imam Malik. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dapat beban fardu, sunnah, ain, sunnah kifayah? Jawabannya satu, orang yang mampu. Nah, orang yang mampu tuh gimana? Kata Imam Abu Hanifah, seumur hidupnya orang itu mampu untuk beli seekor kambing, maka dia fardu. Masa iya sih seumur hidup gak bisa ngumpulin duit buat beli kambing? Seumur hidup, kalau mau pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau mau pakai pendapatnya Imam Syafi'i, kapan dia sunnah ain itu? Ketika 4 hari. Hari raya, hari tasyrik, 11, 12, 13 Hijri, Dzulhijjah. Di 4 hari itu dia punya duit buat beli kambing, maka dia sunnah. Di 4 hari itu.
Dia punya duit buat beli seekor kambing kurban, berarti dia sunnah. Kalau dalam 4 hari itu dia nggak punya, alias punya nih di awal bulan gajian, pas hari Arafah ludes, maka dia nggak kena sunnah tuh tanggal 10, 11, 12, 13 kan nggak punya. Pas tanggal 14-nya ada orang bayar utang sama dia, punya duit lagi, nggak sunnah, udah habis waktunya. Kalau menurut Imam Ahmad, pokoknya dia bisa mengusahakan seekor kambing, maka dia sunnah muakkadah. Apa maksudnya mengusahakan? Boleh hutang. Oh, kata Imam Ahmad. Maka ada arisan kurban. Kalau versi Imam Ahmad boleh. Bagi yang belum pernah kurban ya. Kalau yang udah pernah kurban, jangan ikut arisan. Yang belum pernah kurban, daripada dia nggak kurban seumur hidup, mendingan arisan. Dalilnya pakai Imam Ahmad. Kata siapa? Kata Pak Rifki. Nah, gitu beres. Ya. Bagi yang belum berkurban. Sudah berkurban nggak usah arisan. Ya. Nah, udah. Terus, udah ya. Siapa yang mampu, jadi ukur kemampuan kita. Nah, kenapa kok ada yang sunnah, ada yang fardu? Karena ada 2 hadisnya. Satu hadisnya man wajadalahu sa'atan minal mal falam yudhi walam yudhi fala yaqrabanna musallana au kama qala Rasul. Siapa yang punya keleluasaan harta lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Jangan dekat-dekat musola Nabi, itu ancaman serius. Artinya apa? Bukan kelompok Nabi. Kalau bukan kelompok Nabi berarti pilihannya cuma 2, imma musyrik, imma munafik. Udah. Nah, itu serius. Nah, ancaman serius berarti perbuatannya fardu. Kata Imam Abu Hanifah gitu. Bener gak? Tapi kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang sunnah ain, sunnah muakkadah, pakai hadis yang lain. Hadisnya apa? Siapa orang yang masuk ke bulan Dzulhijjah dan dia wa arada ayyudahiyah, dan dia ingin menyembelih kurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Ingin, kata ingin berarti ada yang enggak ingin. Berarti kalau berdasarkan keinginan itu enggak wajib. Oh, benar enggak dua-duanya? Benar. Ulama pokoknya udah ikut ulama, beres urusan. Enggak wajib ya. Iya. Sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Ya. Makanya kan tadi menurut Imam Asy-Syafi'i kesunahannya berlaku setiap tahun, setahun sekali. Imam Malik setahun sekali. Imam Ahmad setahun sekali. Yang seumur hidup sekali kan cuma Imam Abu Hanifah. Yang lain semuanya setahun sekali. Sudah ya? Terus mana yang lebih utama? Sapi atau kambing? Nah, ulama beda pendapat. Berdasarkan sembelihan Nabi itu nyembelihnya kambing, maka yang lebih utama kambing. Tapi berdasarkan dari sisi banyaknya daging, maka sapi lebih manfaat daripada kambing. Dan jangan khawatir Pak, Bu, kalau hari raya itu kita disunnahkan untuk makan daging kurban. Jangan nggak makan, ya. Ibu bapak boleh biasa makan daging kambing, tapi kambing itu beli. Kalau ini sembelihan lillahi ta'ala, manis rasanya. Ya. Ya Bu, Pak, harus makan. Rumah saya Jalan Salak 2. Bisa dikirim maksudnya. Tapi saya besok lebarannya sholat Idul Adha di Bekasi, habis itu langsung ke Jogja. Tapi di rumah ada santri-santri. Kalau kirim bisa buat santri di rumah.
kan bisa ditaruh di kulkas juga. Iya, daging kambing itu kan 3 peruntukannya. 1 buat kita makan, 2 buat kita simpan, boleh. Yang ketiga buat bagi-bagi. Bagi-baginya itu bukan hanya fakir miskin, enggak. Semua siapapun bisa. Kalau daging kurban gitu, ya, dalam keadaan mentah. Nah, sapi, kambing nggak apa-apa. Jangan khawatir kolesterol. Kolesterol itu kalau makan 1 sapi itu baru kolesterol. Cuma 1 biji rendang atau iya segini. Lah terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu, huwa dia itu al abtar, justru dialah yang terputus. Ai inna mubghidaka huwal munqati an kulli khairin. Apa sih yang dimaksud abtar di situ? Memang pada waktu itu Nabi SAW baru saja kehilangan putranya yang namanya Ibrahim. Kemudian dibilang, wah kamu tuh terputus keturunanmu, ya. Nah, terputus keturunannya, ini disebut abtar. Faktanya kemudian dinas oleh Allah, enggak, yang terputus itu justru Abu Jahal. Terputus. Tapi ada yang menafsirkan dari Imam Nawawi yang dimaksud itu terputus dari apa? Dari segala macam kebaikan. An kulli khairin wa huwa Abu Jahal kama qalahu Ibnu Abbas. Ruwiya anna Aba Jahlin ittakhadha diyafa liqaumin thumma innahu wasafa Rasulullah SAW bil abtar. Jadi Abu Jahal itu ngundang orang ngasih tahu pengumuman Muhammad abtar. Mandu apa? Terputus keturunannya. Nah, kemudian yang sekarang jadi polemik, para habib-habib itu keturunannya tidak nasabnya tidak sampai. Nggak usah ikut-ikutan, ya. Nggak usah ikut-ikutan terhadap hal-hal yang seperti itu, ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya justru nanti kita salah. Udah, pokoknya kita diem aja. Al-hadru, kalau di dalam bahasa kita, al-hadru an kalamis sholihin. Jangan ngomong tentang sesuatu yang diinikan kepada orang-orang soleh. Ya, jangan. Ya. Hanya 1 kasus, jangan kemudian disebar, diinikan. Pokoknya secara zahir itu yang kita hukumi. Kalau ada orang berkata apa, ya biar itu pendapatnya, nggak usah juga kita cela orang itu, nggak usah. Ya, oke, udah dia pendapatnya begitu, biarin. Saya mah punya pengetahuan seperti ini, keyakinan seperti ini. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan pertama, ini ada buku. Ini aja kita kasih pertanyaan yang umum untuk taklim hari ini, 2 aja. 1 ibu-ibu, 1 bapak, habis itu nanti ada kuis. Ya itu kuisnya? Iya, bukan. Ada 2. Ada 2 kuis. Ada 2.